Shalom. Horas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pendeta dan Majelis Jemaat HKBP Bogor mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang datang beribadah di gereja kita saat ini. Kita akan memulai ibadah kita di hari Minggu ini. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Allah. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 218, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hendaklah kamu perhatikan, jangan membalas jahat dengan jahat. Berbuat baik bagi sesama, bahkan terhadap tiap orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang salah diluruskan dan orang tawar hati dihiburkan. Orang yang masyhur harus dibela, sabar dengan semua orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Yesus Kristus, Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus.
sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hai, mari sembah Yang Maha Kuasa, masyurkan terus berkat rahmat-Nya, pelindung umat-Nya yang sangat teguh. Di surga tata-Nya mulia dan kudus. Beritakanlah besar kuasa-Nya, sinar yang terang itu jubah-Nya. Ya datang dengan menembus awan terang, dan api menyala taat perintah-Nya. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukumnya yang kelima hingga hukumnya yang ke-10. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita keenam, jangan membunuh. Tita ketujuh, jangan berzina. Tita kedelapan, jangan mencuri. Tita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Rendahkan hatimu, kenal dosamu dan kejahatanmu, kekuranganmu. Serahkan semua pada Tuhanmu. Ingatlah selalu juru selamatmu. Andai kau terlanjur lakukan dosa, jangan kau teruskan kembali segera. Arahkan langkahmu, ajak kasih-Nya. Dosamu dihapus, diampuni-Nya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami,
Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Segala isi hatiku semua dirasakannya. Ia tahu kelemahanku, walau ia tak berdosa. Kemenangannya untukku, baik hatimu. Ya Tuhanku, Kau sobatku. Tuhankulah penebusku atas semua dosaku. Darahnya yang membasuhku, jiwaku pun ditebus. Tuhan mati penggantiku, baik hatimu. Ya Tuhanku, Kau sobatku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang kelima, dimulai dari ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13. Mazmur pasal 5 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13. Kita membacanya secara responsoria. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Eksaudi.
tercegah dalam perilaku, jangan tercela. Anak-anak Tuhan hidup dalam terang. Yesus kau andalkan, pasti kau menang. Mohonlah pertolongan kepada Tuhan Yesus, kan diberi kekuatan melawan seteru. Allah memberikan mahkota mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Yesus menguatkan kau yang tertekan. Yesus kau andalkan, pasti kau menang. Mohonlah pertolongan kepada Tuhan Yesus, kan diberi kekuatan melawan seteru. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara sektor Peniel.
Shalom. Warta Jemaat HKBP Bogor, Minggu, tanggal 19 Maret 2023. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu Letare. Topik minggu kita adalah bersukacita karena percaya. Anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak pertama bagi keluarga Bapak Jeplin Sori Muda Syahan, Ibu Selina Boru Panggabean. Alamat Sektor Kana. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Penutupan Pesta Parheheon Sekolah Minggu. Pada hari ini, Minggu, tanggal 19 Maret 2023, adalah penutupan Pesta Parheheon Sekolah Minggu. Sehubungan dengan itu, A. Anak sekolah Minggu Horong 1 akan menyanyikan lagu pujian di ibadah pukul 7 WIB setelah selesai warta jemaat. B. Anak sekolah Minggu Horong 2 akan beribadah bersama dengan orang tua di ibadah Minggu pukul 10 WIB dan menyanyikan lagu pujian setelah selesai warta jemaat. C. Anak sekolah Minggu Horong 2 ikut melayani di ibadah pukul 10 WIB sebagai haretaun. D. Dalam rangka Pesta Parheheon Sekolah Minggu, Seksi Sekolah Minggu akan mengadakan basar pada hari ini, Minggu 19 Maret 2023, untuk mendukung program kerja sekolah minggu, sekaligus pembacaan pemenang lomba. Setelah selesai ibadah pukul 10 WIB, anak sekolah minggu akan menampilkan tortor. Diminta kepada seluruh warga jemaat supaya ikut menyaksikan penampilan tortor tersebut. Dewan Marturia, Seksi Musik, Pemandu Pujian HKBP Bogor, mulai hari ini, Minggu 19 Maret 2023, gereja kita melalui Seksi Musik Dewan Marturia telah menerima menjadi pemandu pujian di HKBP Bogor, yaitu Septi Marpaung, Sektor Horeb, dan Kevin Simatupang, Sektor Peniel. Setelah diberitahukan di Sermon Parhalado pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023. Kiranya Tuhan menguatkannya untuk melayani di tengah-tengah gereja HKBP Bogor. Amplop kantong keempat untuk mendukung program sekolah minggu. Pada hari ini, Minggu tanggal 19 Maret 2023, kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop kantong keempat seperti biasanya dalam rangka mendukung program sekolah minggu, dan kita akan memberikannya ke depan altar. Kebaktian sektor. Hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, Sektor Judea di Rumah Keluarga Situa T. Boru Pardede. Sektor Horeb di Rumah Keluarga Isi Ringo Boru Sinaga. Sektor Hermon di Rumah Keluarga MC Laban Boru Pakpahan. Sektor Sion di Rumah Keluarga M. Sagala Boru Samosir. Sektor Karmel di lantai dasar HKBP Bogor pukul 10 WIB. Sektor Peniel di Rumah Keluarga J. Sihombing Boru Sitorus masuk pukul 4 WIB. Hari Kamis 23 Maret 2023, Sektor Zaitun di Rumah Keluarga Osiahan Boru Nainggolan. Sektor Betania di Rumah Keluarga Nyonya D. Siregar Boru Sitorus. Sektor Jerusalem di Rumah Keluarga Nyonya Situasiahan Boru Sitompul. Keuangan, saldo per tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp226.081.210. Saldo ruas Mangurupi Ruas sebesar Rp72.830.
Pemasukan sebesar Rp50.852.456. Pengeluaran Rp70.303.437. Saldo per tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp288.460.229. Demikianlah warta hari ini, satu minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah warta ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu gereja kita.
Hatiku gemar memuji karena kasih rahmat-Mu, bagai bunga pagi hari, mekar karena berkat-Mu. Kuasa dosa ratap tangis, sirna karena kasih-Mu. Sukacita yang abadi beri padaku Tuhanku. Semua alam ciptaan-Mu menyatakan kuasa-Mu. Tata surya malaikat-Mu mengitari tata-Mu. Ladang gunung, lembah hijau, suara ombak menderu. Marga satwa pun bermasmur, memuliakan nama-Mu. Tuhan Allah Maha Kudus, ampunilah dosaku. Hati jiwaku bersyukur karena kemurahan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi semua umat-Mu, agar semua jemaat-Mu menghayati kasih-Mu. Marilah semua bernyanyi memuliakan nama-Nya dengan suara sorak-sorai karena berkat rahmat-Nya.
kasih Allah yang sejati sungguh tiada batasnya. Kebahagiaan abadi diberi pada umatnya. Hatiku gemar memuji karena kasih rahmat-Mu, bagai bunga pagi hari mekar karena berkat-Mu. Kuasa dosa ratap tangis sirna karena kasih-Mu. Sukacita yang abadi beri padaku Tuhanku. Semua alam ciptaan-Mu menyatakan kuasa-Mu. Tata surya malaikat-Mu mengitari tata-Mu. Ladang gunung, lembah hijau, suara ombak menderu. Marga satwa pun bermazmur memuliakan nama-Mu. Tuhan Allah Maha Kudus, ampunilah dosaku. Hati jiwaku bersyukur karena kemurahan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi semua umat-Mu, agar semua jemaat-Mu menghayati kasih-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah kita pada Minggu Letare ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 9 yang dimulai dari ayat 35 sampai dengan ayat 41. Akan saya bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta."
Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Horas, shalom. Amanginang, mari dulu kita tepuk tangan semua untuk anak-anak kita sekolah minggu. Itulah generasi gereja kita. Ya, jadi tadi mereka menyapa kita horas, horas, horas. Sangat luar biasa. Ya, terima kasih untuk doa kita kepada mereka. Kita juga apresiasi guru-guru sekolah minggu ya yang terus setia tekun membimbing anak-anak kita, dan kita lihat tadi semangat mereka menyanyikan lagu pujian. Biarlah mereka bertumbuh dengan takut akan Tuhan, biarlah nanti mereka kelak menjadi orang-orang yang rajin beribadah. Dan tadi saya bercanda ke Sintua yang di samping saya, siapalah nanti dari antara mereka menjadi Sintua dari sektor Betania, karena sektor Betania dan sektor yang lain. Jadi puji Tuhan lah, kita dukung mereka manginangnya, kita doakan biar nanti mereka menjadi orang-orang yang sukses dan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan itulah doa kita, anak-anak sekolah minggu adalah menjadi generasi penerus HKBP. Dari sini kita yakin bahwa HKBP sebagai gereja Tuhan tetap eksis di dunia ini. Katakan dulu amin kuat-kuat, amin. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu kita hari ini adalah minggu letare. Letare itu artinya bersukacita. Dan topik minggu kita bersukacita karena percaya. Pada umumnya amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang telah begitu terbiasa menderita, dia sudah tidak pernah lagi mempertanyakan mengapa dia menderita. Dakiabi di sukunon bahasa menderita ibana. Yang sudah terbiasa hidup di dalam penderitaan, dia tidak mau melawan. Tetapi dia diam 1000 bahasa menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan keterbatasan. Itu yang kita lihat realitas dalam kehidupan kita. Sekali lagi, orang yang sudah terbiasa menjalani penderitaan, dia sudah tidak lagi mempertanyakan, dia dengan pasrah menjalani hidupnya apa adanya. Dan itu yang kita lihat amanginang, kehidupan seorang buta yang sejak lahir dia sudah tidak bisa lagi melihat. Itu yang diberitakan oleh Injil Yohanes. Bagaimana tersiksanya dia sudah buta, dia lagi dicap sebagai orang berdosa. Dan kalau kita lihat tadi di ayat 35, dia diusir oleh orang-orang Farisi yang munafik. Karena apa? Karena dia bersaksi ada seorang nabi yang menyembuhkan dia, yang membuat dia bisa melihat. Dan itu yang kita lihat kalau kita baca dari ayat 1 di pasal 9 ini. Bagaimana tersiksanya dia. Dia tidak bisa lagi melawan karena dia buta, tetapi karena dia melihat. Dia ditanya, mengapa kamu bisa melihat? Kau kan orang berdosa. Ada orang yang menyembuhkan saya. Dan di ayat sebelumnya, ada yang membuat ludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu. Siapakah itu? Yaitu Yesus. Nah, disinilah yang kita lihat lengkap sudah penderitaan seorang buta itu. Dia dicap sebagai orang berdosa, kemudian dia diusir karena dia
bersaksi siapa Yesus yang menyembuhkan dia. Nah, disinilah sangat luar biasanya dan membuat kita bersuka cita Amanginang di Minggu Letare ini. Di tengah kegelapan hidup yang paling pekat sekalipun, Yesus hadir memperkenalkan diri sebagai terang dunia kepada orang buta yang sejak lahir sudah tidak bisa lagi melihat. Itu yang kita lihat di dalam nats ini. Yesus hadir memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia. Dan Yesus mencelikkan mata si orang buta itu. Tetapi tidak hanya mencelikkan matanya. Disinilah luar biasanya Amanginang Tuhan Yesus itu. Yesus memberdayakan dirinya sehingga dia tidak bungkam lagi. Dia tidak membutuhkan orang lain lagi untuk menyampaikan suaranya, tetapi dia sendirilah yang bersaksi. Ini yang kita lihat. Tadi di awal khotbah sudah saya katakan, pada umumnya orang yang sudah terbiasa hidup di dalam penderitaan, dia lebih memilih diam 1000 bahasa, menjalani kehidupannya yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi setelah Yesus menyembuhkan dia, Yesus memberdayakan dia supaya berani bersaksi. Dan itulah sukacita kita. Kita diberanikan oleh Tuhan Yesus karena Yesus sudah mencelikkan mata rohani kita sehingga kita bisa melihat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Kita lihat di ayat yang ke-11 apa dikatakan oleh orang buta ini. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Kemudian di ayat 17, lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Bagi orang buta itu, Yesus itu adalah seorang nabi. Baharu dihamua kamang dota mua kenang. Isedo Yesusi dihamu. Isedo ibana. Siapakah Tuhan itu bagi kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Mari kita jawab itu di dalam hati kita. Ketika kita sudah bertemu dengan Yesus, ketika kita sudah merasakan berkat-berkat Yesus, ketika kita sudah diberdayakan oleh Tuhan Yesus, ketika Yesus sudah menyembuhkan kita dari berbagai penyakit, ketika Yesus sudah membebaskan kita dari berbagai keterbatasan, mari kita mencontoh orang buta itu. Ketika dijawab, Molodiho isidu Yesusi, kata orang Farisi, dia adalah seorang nabi. Berarti kalau seorang nabi, dia membawa firman Tuhan. Dia adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Nah, disinilah yang kita lihat Amanginang, bagi orang yang sudah menerima Yesus, mampu dia merespon. Kita jawablah itu, siapa Yesus itu di dalam kehidupan kita. Ada mungkin dari antara Amanginang mengatakan, Yesus itu adalah juru selamatku, benar. Ada mungkin yang mengatakan Yesus itu adalah orang yang baik kepada saya, benar. Yesus itu adalah orang yang peduli kepada saya, benar. Yesus itu adalah orang yang memberikan jalan keluar kepada saya, benar. Yesus itu adalah anak Allah yang memberikan keselamatan kepada saya, dan yang lain-lain. Ada banyak jawaban yang bisa kita berikan tentang siapakah Yesus itu kepada kita. Kalau kita sudah percaya, kita harus bisa menyatakan dalam kehidupan kita bagaimana Yesus itu hadir di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya Amanginang, ketika ia sudah bisa melihat, lalu Yesus bertanya. Mari kita baca dulu bersama-sama ayat 35. Ayat 35, mari kita membaca bersama-sama di dalam Alkitab kita 1, 2, 3. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka
Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Itu juga menjadi pertanyaan Yesus kepada kita. Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Nah, di sini Amang Inang, ketika dia masih buta, dia percaya dan mau melaksanakan perintah Yesus untuk pergi ke kolam Siloam membasuh dirinya ketika dia tidak bisa melihat. Lau mahutusani na Tuhan Yesus, dia pergi, menurut saja dia. Tetapi ketika matanya sudah terbuka, nah Yesus bertanya kepada dia, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Nah, di sini kita lihat apa yang dipertanyakan oleh Tuhan Yesus itu. Itu juga yang dipertanyakan kepada kita saat ini. Pertanyaan ini berlaku kepada semua orang percaya. Mengapa? Karena pada umumnya manusia lebih mempercayai, lebih meyakini apa yang dilihat oleh matanya secara kasat mata ketimbang melihat apa yang dilakukan oleh Allah dalam dirinya dengan mata imannya. Uposado perohani jolma mamereng. Mergite si malolong non daripada nyon mata ni haporsion non melihat kuasa Yesus yang bekerja di dalam dirinya. Makanya sering timbul pertanyaan, "Pak Pendeta, ada enggak Tuhan?" katanya. "Pak Pendeta, di mana Tuhan itu? Pak Pendeta, mengapa Tuhan seperti ini?" Nah, inilah orang-orang yang mata imannya belum dijelikan, belum membuka mata imannya. Dia bertanya, adakah Tuhan itu? Abang Inang yang hadir di sini, mari kita aminkan. Kita percaya Yesus itu hadir memberikan pertolongan kepada kita. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Unang biarang manukusyak kamu. Ini dia do Tuhani katanya. Di tahun, di dalam kehidupan kita, jangan ada lagi umat Allah yang mempertanyakan itu. Nah, di sini kita lihat seorang buta yang baru bisa melihat, ditanya oleh Yesus, "Percayakah kamu kepada Anak Manusia?" Tadi kan yang pertama sebelum dia bisa melihat, dia percaya. Sekarang nunga bolang besi malolongmi, porsia dohutuau katanya. Dan di sini yang kita lihat Amang Inang, respon dari seorang buta itu sangat luar biasa. Dang idok kuniban, bote bah isinan idok mi dapat tinggal boya mamereng nih bolang nih si malolokku tiur behu bereng. Tidak, dia tidak sombong. Justru dia merespon apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat 36. Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Jadi ada keinginan di dalam hatinya untuk mengenal siapakah Anak Manusia itu. Dan di sini yang kita lihat jawab dari orang buta itu, "Siapakah dia? Supaya aku percaya kepadanya." Respon yang sangat luar biasa, yang sudah menikmati sentuhan tangan Tuhan. Nah, ini juga menjadi respon kita. Siapakah Tuhan itu? Supaya aku percaya kepada dia. Sikapnya begitu berbeda setelah ia benar-benar menikmati sentuhan tangan Yesus. Begitu juga lah kita Amang Inang. Harus ada perubahan. Harus ada dalam kita hal-hal yang baru. Perubahan pola pikir, perubahan perilaku, perubahan sikap. Yaitu supaya aku percaya kepadanya. Nah, marilah kita camkan itu. Kita datang ke gereja ini Amang Inang untuk menerima firman Tuhan, untuk menerima berkat Tuhan, untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia. Dan di ayat 37 kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Sangat luar biasa Tuhan Yesus ini. Bukan hanya menyembuhkan, ya. Yesus setelah menyembuhkan dia tidak pergi, tidak. Tetapi dia masih menunggu apa reaksi dari orang buta itu. Yesus hadir memperkenalkan dirinya. Yesus hadir membawa kepastian. Idonang pesan di turpukotu kita. Ketika Amang Inang ragu-ragu
dalam hidupmu. Datanglah kepada Yesus yang sanggup memberikan kepastian masa depan dalam kehidupan kita. Katakan amin kuat-kuat. Amin. Jika ada dari anggota keluarga kita atau jemaat kita yang sakit sekarang, ragu-ragu dia apakah saya bisa sembuh, di dalam nama Tuhan Yesus pasti dia akan bisa sembuh. Amin. Kalau amang inang ragu-ragu bagaimana masa depan anak saya ini, apakah dia nanti sukses atau bagaimana, di dalam nama Tuhan Yesus pasti mereka akan sukses, akan bisa berhasil. Amin. Anak-anak sekolah minggu kita itu tadi yang menyanyikan lagu pujian, apakah nanti anak ini bertumbuh dengan baik, mereka menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang sukses, yang takut akan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus pasti mereka akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Tetapi tidak serta-merta lipat tangan, tidak ada usaha. Tidak, harus ada usaha. Ketika seorang buta itu tadi ditanya Yesus, jawabannya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya. Kemudian Yesus memberikan kepastian kepada dia, inilah saya yang berkata-kata dengan kau, katanya. Inilah anak manusia itu. Kemudian mari kita baca bersama-sama ayat 38. 1, 2, 3. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Aku percaya Tuhan, lalu sujud menyembahnya. Di sini yang kita lihat, percaya dan menyembah Yesus dan percaya. Itu adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Molo porsea doho tu debata, ikko sobom mudo tuan debatam, sian nasa roham, sian nasa ate-atem, sian nasa gugum, do sian nasa todim. Amin. Molo nunga di sobaho debata, berarti na persia doho tu Tuhan Yesus. Itu sebenarnya kehidupan kita sebagai umat Allah. Tetapi masih banyak dari antara jemaat, masih banyak dari antara orang Kristen, dia percaya kepada Yesus, tetapi malas datang beribadah dengan berbagai alasan. Puji Tuhan, tadi jam 6 jalan ditutup. Saya juga tadi berputar-putar. Tadi saya buka Google Map, dari rumah ke sini hanya 11 menit. Tiba di sana, tutup, putar lagi. Masuk ke Bincarung, tutup. Masuk ke ujung sana, tutup. Masuk ke sini, tutup. Saya lihat jam, ada apa ini Tuhan? Bagaimana nanti jemaat? Dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar. Akhirnya saya putar, tancap gas, masuk ke lampu merah sana, terus ke jalan baru, masuk ke rumah sakit. Dari di depan rumah sakit itu sampai ke sini. Kurang 5 menit. Ahosabi di konsistori. Romo sema ka amang inak situa dengan begitu lembutnya. Mau lihat pakai amang baju bahmi terlebat tidak. Tapi tadi saya lihat ramai, puji Tuhan ya. Ada jalan keluar yang selalu diberikan Tuhan. Siapapun yang menghambat kita, dan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Dia bak isan, dia bak dison, dia bak disan, dia bak dison. Tetapi firman Tuhan tidak bisa dihempang oleh siapapun. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Amin. Kalau Tuhan sudah menetapkan kita mau menyembah Dia, tidak ada alasan bagi siapapun untuk bisa melarang kita. Ya, ini pelajaran berharga tadi dari apa? Untuk saya. Hanya saya tadi sana tancap gas. Dan sambil bawa mobil berdoa dalam nama Tuhan Yesus sertai saya Tuhan. Puji Tuhan bisa selamat. Pasti juga tadi ada pengalaman seperti itu yang kalian alami. Tadi di depan saya sudah saya klakson. Ternyata setelah di sini tadi berhenti, oh ini jemaat saya. Saya dilebat-lebat, pahatut jotik ngai jo, pahatut jotik ngai. Baru setelah berhenti di situ, aduh, ampuni aku Tuhan, ternyata jemaat, gak apa-apalah. Ya, gak apa-apa. Tapi yang mau saya lihat, dan mungkin itu pengalaman kita ya, mungkin ada dari antara kita mungkin tadi emosi, ya emosi. Memang tadi Pak Polisi sudah mengatakan sabarlah Pak Pendeta 10 menit lagi. Saya lihat 10 menit lagi gimana, nunggu-nunggu ini, ada apa sih Pak Polisi? Ini ada lari, itu lari apa kok mesti ini diempang semua jalan? Lari se-Jawa Barat katanya. Jadi se-Jawa Barat dona mari kati-kati nak kaningan. Ternang Muhammad gudang isi Jawa Barat nih sudah ditutupi dalam ya,
sudah ditutupi. Kita pikir tadi hanya memulai perbaikan yang di sana otista, ternyata tidak, hanya karena lari. Ya, hanya karena lari. Amaak tahe halakun naroha, tapi sudahlah. Tuhan itu selalu baik kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Di sini respon dari seorang yang sudah menikmati jamahan Tuhan, ada perubahan. Dan di sini kita lihat percaya menyembah Yesus karena dia percaya. Sekali lagi tadi masih banyak orang yang katanya percaya kepada Yesus tetapi malas datang ke gereja. Atau sebaliknya dia datang ke gereja tetapi Yesus tidak mempunyai makna apa-apa dalam dirinya. Oleh karena itu bertobatlah. Minggu letare kita di minggu ini dengan topik minggu bersukacitalah karena percaya. Itu mengingatkan kita mengapa kita harus bersukacita. Karena hanya kepada orang percaya sajalah Yesus hadir memberikan kepastian di tengah-tengah keraguan-raguan kita di dunia ini. Molo persea hua kamang dota makenang pos maroham, ada Tuhan yang memberikan berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Aminkan kuat-kuat. Amin. Jangan pernah ragu, ada kepastian. Boy daw sehat pat ditanami, boy daw jupangan pasu-pasu, boy. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ingat itu, garis bawahi di Markus 23 ayat 9. Tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang percaya. Hanya kepada orang yang percaya sajalah keselamatan itu diberikan. Ingat itu di Injil Markus. Pergilah, baptislah, siapa yang percaya akan diselamatkan. Siapa yang percaya, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Jadi mari kita percaya, itulah sukacita kita. Oleh karena itu jika Tuhan berkenan menambah iman kita, bersukacitalah amanginang. Karena berkat-berkat Tuhan akan mengalir kepada setiap orang yang percaya. Yeremia mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Kita ingat itu, camkan itu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Andalkanlah Tuhan itu. Itulah sumber sukacita kita. Makanya Paulus mengatakan di Filipi 4 ayat 4 itu, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, iya, bersukacitalah. Tidak merasi roa mo kamang dah dota mo kenang mula dongar sak mo iwako tu gereja tole mak tinggal homai pasahatu Tuhan Yesus asa boy ho marlas ni roha. Amen. Marsogot dosa minggu tujolo ahape boban ni karejom, ahape nanyar sakkommu, ahape persoalanmu, apapun kesulitanmu, sudah andalkanlah Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus akan selalu memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, di minggu letare ini kami diingatkan untuk bersukacita karena percaya. Tuhan, tambahkanlah iman kami supaya kami benar-benar percaya kepada Yesus, mengimani Yesus, melakukan firman-Mu, mengandalkan Yesus dalam kehidupan kami. Karena hanya kepada orang-orang percayalah Yesus hadir, memberikan kepastian, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera dan juga keselamatan. Berkatilah umat-Mu yang hadir beribadah pada pagi hari ini. Besok dan 1 minggu ke depan, Tuhanlah yang menyertai mereka selalu dimanapun mereka bekerja. Khususnya anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami bersukacita dan juga Tuhan bersukacita di sorga untuk menyaksikan anak-anak-Mu tadi di dalam pesta parheheon, penutupan pesta parheheon anak sekolah minggu. Mereka menyanyikan lagu puji-pujian. Tuhan, Engkau adalah sahabat dari anak-anak. Berkatilah Tuhan anak-anak-Mu itu, biarlah mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tambahkan iman mereka, supaya mereka bertumbuh di dalam iman, takut akan Tuhan, melakukan firman-Mu setiap saat. Berkati orang tua mereka, berkati guru-guru sekolah minggu yang senantiasa setia melayani, mengajari, membimbing mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini berbaring di rumah maupun di rumah sakit karena sakit. Di dalam Yesus, biarlah mereka Tuhan kuat di dalam iman untuk kesembuhan yang Kau berikan kepada mereka melalui tangan dokter
maupun obat yang mereka makan. Inang Nyonya Nadea borna 70, Esther Siagian, Nyonya Situa Hutagalung boru Siregar, Amang Erra Jaguk boru Silalahi, Nyonya Sitinjak boru Sitonga, Amora Manurung, Nyonya Hutabarak boru Tambunan, Nyonya Butar-Butar boru Tambun, Nyonya Napitupulu boru Sinaga, Nyonya Sinaga boru Panggabean, dan yang lain-lainnya Tuhan yang tidak tertulis namanya di warta jemaat ini. Ya Yesus, hadirlah Engkau memberikan kesembuhan sama seperti Engkau menyembuhkan seorang buta. Biarlah mereka yakin dan percaya bahwa kesembuhan itu bersumber dari Tuhan. Tolong mereka Tuhan supaya mereka merasakan sentuhan tangan Yesus yang memberi berkat yang berlimpah, khususnya kesembuhan dan kesehatan. Dan juga keluarga yang berduka, biarlah Engkau memberikan penghiburan kepada mereka. Keluarga yang belum mendapatkan anak, biarlah juga mereka percaya, tambahkan iman mereka bahwa pada waktunya Yesus akan memberikan berkat kelahiran anak kepada keluarga yang sampai saat ini merindukan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga mereka. Dan juga anak-anak warga jemaatmu yang belum mendapatkan jodoh, pada waktunya Tuhan akan menunjukkan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, berkatilah kami, peliharalah kehidupan kami dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan. Kita akan berjaya, kita akan berjaya, kita pastikan berjaya. Aku dalam iman pada Tuhan, kita akan berjaya dalam kebenaran, dalam kebenaran, kita pastilah berjaya. Aku dalam iman pada Tuhan, kita akan berjaya. Kristus serta kita, Kristus serta kita, kita pastilah berjaya. Aku dalam iman pada Tuhan, kita akan berjaya. Kita yang setia, kita yang setia, kita pastilah berjaya. Aku dalam iman pada Tuhan, kita akan berjaya.
kita pastilah berjaya. Aku dalam iman pada Tuhan, kita akan berjaya. Bertolong-tolongan, bertolong-tolongan, kita pastilah berjaya. Aku dalam iman pada Tuhan, kita akan berjaya. Hidup dalam damai, hidup dalam damai. Mari hidup dalam damai. Aku dalam iman pada Tuhan, kita hidup damai. Kita akan berjaya, kita akan berjaya. Kita pastikan berjaya. Aku dalam iman pada Tuhan, kita akan berjaya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Sungguh banyak kerja dan kewajibanmu dalam tugas pelayananmu. Giatlah bekerja, jadikan dirimu suri dan teladan jemaatmu. Serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Dengan lembut Tuhan memanggilmu, sambutlah dengan rasa syukur dan hayati selalu tugas panggilanmu, bawa orang lain pada Tuhanmu. Serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Bawalah terangmu ke dunia kelam, firman hidup terang keselamatan, memberi pertolongan juga penghiburan bagi orang lapar dan sengsara. Serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu.